Bapak Ibu guru hebat? Siap. Oke, masih semangat? Ya. Oke, Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk datang di kegiatan aksi nyata kami, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Negeri 2 Sorong. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan aksi nyata kami pada hari ini, mungkin pertama-tama kita berdoa dulu ya, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Tommy. Silakan. Ya, mari sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dan izinkanlah saya membawa doa sesuai agama dan keyakinan saya, yaitu agama Kristen, Protestan, dan yang lain bisa menyesuaikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, di pada siang hari ini kita akan memulai kegiatan kita. Kiranya Engkau memberkati kegiatan ini dari awal hingga pada berakhirnya. Kami perluaskan semuanya itu ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Tommy. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, saya akan bacakan untuk susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lalui, kemudian doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kegiatan keempat adalah pemaparan materi yang akan dibawakan kami bertiga. Untuk materi pertama yaitu disiplin positif dan motivasi perilaku yang dibawakan oleh Pak Tommy. Kemudian materi kedua adalah keyakinan kelas atau sekolah dan kebutuhan dasar manusia yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Nuni. Dan materi ketiga adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh Ibu Sao dan Renwarin. Kemudian acara kelima yaitu refleksi dari teman sejawat, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami persilakan untuk Bapak Ibu guru untuk berdiri dan kami bersama-sama untuk menyanyikan lagu. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi, yaitu materi pertama adalah disiplin positif dan motivasi perilaku manusia yang dibawakan oleh Pak Tommy. Kepada Pak Tommy kami silakan.
Ya, baik, terima kasih atas selamat pagi semuanya. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami sebagai tim dari CGP Angkatan 9 memberikan aksi nyata kami, yaitu di diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 2 Sorong, CGP Angkatan 9, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, di sini adalah di slide yang berikut ini ada fasilitator kami serta pengajar praktik maupun pendamping kami dari kita bertiga. Dan yang pertama ada fasilitator kami yaitu Bapak Khairul Akbar, Magister Pendidikan, dan untuk pengajar praktik sekaligus pendamping kami yang dari Ibu Sauda Renuarin Sarjana Pendidikan, pendamping atau pengajar praktiknya yaitu Ibu Johana C.O. Sahyartian, Sarjana Pendidikan, dan saya pengajar praktik maupun pendampingnya yaitu Pak Markus Diwanto Tobi SIMI, dan pengajar praktiknya Ibu Nuning Setiani Sarjana Pendidikan, yaitu pendampingnya Ibu Uswatun Hasana Sarjana Pendidikan. Berikut. Iya, kayaknya di situ boleh ya. Oke. Jadi di slide yang pertama di sini kita membicarakan tentang materi ataupun tanggung jawab yang saya berikan, yaitu tentang disiplin positif serta lain-lain. Tapi di slide yang pertama di sini, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dari keempat poin tersebut di sini? Yang pertama, ada pemberian hukuman bisa mendisiplinkan murid. Itu di poin yang pertama, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Dalam poin yang kedua di sini kita bisa lihat bahwa mungkin dari Bapak Ibu bisa ada salah satu poin yang kedua di sini, yaitu memberikan prestasi kepada salah satu anak yang mungkin pintar ataupun yang lebih baik. Menurut Bapak Ibu tuh setuju atau tidak, tapi terserah dari Bapak Ibu. Dan yang ketiga di sini, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi sebagai guru memang pasti kita mempunyai solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang versi dari Bapak Ibu masing-masing. Dan yang keempat di sini, guru berperan sebagai teman, tapi berperan sebagai teman bagi siswa, bukan berperan. Kalau berperan, ini sudah lain ceritanya. Maaf, itu ada salah dalam penulisan, sehingga memang di situ di poin keempat berperan sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, itu dari keempat poin tadi, Bapak Ibu bisa mengambil keputusannya sendiri untuk kedepannya dengan anak-anak. Setuju atau tidak dari empat poin tadi. Yang berikut yaitu positif mindset. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Di sini ada perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Berikut. Nah, di sini ada beberapa konsep inti dalam menerapkan budaya positif terutama di sekolah kita di SMA Negeri 2 Sorong. Ada konsep yang pertama di sini adalah disiplin positif. Konsep yang kedua di sini adalah motivasi perilaku manusia. Dan konsep yang ketiga di sini ada keyakinan kelas atau sekolah. Dan konsep yang keempat di sini ada kebutuhan dasar manusia. Dan konsep yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada
beberapa kata, yaitu Anda dengan teman Anda. Sekarang Bapak Ibu membayangkan di dalam tangan Anda itu ada sebuah benda yang begitu berharga, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus genggam dengan sekuat tenaga, dan teman yang di sebelah Bapak Ibu dengan penuh rayuan atau paksaan atau tipuan ingin membuka tangan yang berisi benda tersebut. Jadi memang kalau kita bisa lihat dari kata-kata di sini, suatu benda yang memang kalau Bapak Ibu pegang sangat kuat, kalau Bapak Ibu tidak kokoh, kalau Bapak Ibu tidak kuat dalam menanggungjawabkan benda atau sesuatu yang sangat berharga itu, mungkin tidak akan nanti bisa Bapak Ibu pegang teguh. Tapi kalau Bapak Ibu kokoh dan kuat dan bisa bertanggung jawab dalam suatu hasil ataupun genggaman yang kuat dalam informasi yang begitu baik, dan Bapak Ibu harus pegang kuat seperti itu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu lemah dalam menguatkan ataupun menjaga sesuatu yang paling berharga. Jadi yang berikut di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Sini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid, dan yang kedua di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, atau seperti memberikan hadiah atau pujian dan lain-lain. Dan poin yang ketiga di sini adalah ilusi membawa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua tabel Bapak Ibu. Di tabel sebelah kiri atau warna abu-abunya, di situ adalah stimulus respon, dan tabel warna biru di situ adalah teori kontrol. Nah, di tabel warna abu-abu yang pertama, di situ ada realitas atau kebutuhan kita semua. Sedangkan di teori kontrol sebelahnya, yaitu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Sedangkan di poin yang kedua, di sini ada semua orang melihat hal yang sama pada poin stimulus. Pada poin kedua di teori kontrol, di situ setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon di poin ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di stimulus kontrol ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan di stimulus respon yang poin keempat, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan poin yang kelima, ada orang lain bisa mengontrol saya. Di poin yang keenam, yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Di poin yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat tujukan gagal. Dan di poin yang kedelapan, yaitu modal berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrolnya, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang berikut, masih sebelumnya, yang berikut adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri, dan yang berikut Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang paling terakhir yaitu modal berpikir menang. Yang berikut. Nah, di sini ada poin atau pengertian dari disiplin positif, Bapak Ibu. Di sini adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan. Ingat Bapak Ibu, tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positifnya pengertian dasarnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini ada nilai-nilai dari kebajikan universal.
Jadi nilai-nilai dari kebajikan universal yang Bapak Ibu bisa lihat dari beberapa poin ataupun gambar yang di sebelah kanan itu semuanya mencakup dalam nilai profil pelajar Pancasila. Jadi berikut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dan di sini berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini yang poin pertama, Bapak Ibu bisa lihat ada hukuman tidak terencana atau bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata yang tidak baik atau kata kasar. Yang kedua ada konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau di sekolah masing-masing, terutama di sekolah kita. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagja murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk poin yang pertama tadi yaitu konsekuensi atau hukuman. Ini ada beberapa contoh di sini yang Bapak Ibu lihat di poin yang pertama itu kalau di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Itu bagi kalau Bapak Ibu melihat untuk siswa ya, siswa kita yang mungkin kalau kita bisa lihat sering datang terlambat masuk ke sekolah ataupun ke dalam kelas, mungkin metode ini kita bisa pakai juga di baik, yaitu yang berikut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dan yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dan yang keempat, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat jam PJOK. Nah, di sini dihukum karena penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kedua, penghargaan tidak efektif. Dan yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Dan yang keempat, penghargaan mengurangi kualitas. Dan yang kelima di sini, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang keenam yaitu motivasi di dalam diri. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan berarti peraturan kelas? Jadi kita nanti akan masuk di dalam materi ini yang nanti akan diberikan oleh rekan kami, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Nuni. Pada Ibu Nuni kami silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Tommy. Tepuk tangannya untuk Pak Tommy. Terima kasih untuk pemaparan Pak Tommy, yaitu disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Apakah masih semangat Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Ya, sambil nikmati dengan yang ada ya Pak Kadetnya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke pemaparan berikutnya, mungkin kita ice breaking dulu ya, supaya lebih santai, lebih rileks ya Bapak Ibu dulu ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa mohon untuk berdiri, kita akan melakukan ice breaking. Mungkin Bapak Ibu bisa keluar dari tempat duduk supaya lebih leluasa ya Bapak Ibu ya. Ada di slide ya.
pemaparan berikut yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas atau sekolah dan kebutuhan dasar manusia. Baik, ya kita simak pada slide-nya ya Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas di kelas ya. Yang saya tanyakan, apa itu ya keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya? Keyakinan kelas itu apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini Bapak Ibu ya, yang menjadi nilai dan norma, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pada diri kita ya. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, saya akan tanyakan, apa bedanya peraturan dan keyakinan Bapak Ibu? Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Kalau di sini peraturan menggunakan helm, harus menggunakan helm pada saat kita mengendarai. Kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai? Pastinya untuk demi keselamatan ya Bapak Ibu ya, untuk keselamatan. Nah, itu yang disebut keselamatan, itu yang disebut dengan keyakinan. Sedangkan aturan tadi adalah sesuatu yang harus dilakukan ya, tapi tanpa kesepakatan kedua belah pihak ya. Sedangkan keselamatan tadi merupakan suatu keyakinan yang kita akui bahwa itu dalam diri kita, itu datang dari dalam diri kita atau motivasi dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik, bahwa kalau kita melakukan hal itu pasti kita selamat, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan menggunakan masker atau mencuci tangan? Ini pada saat pandemi kemarin ya, yang anak-anak di mana guru dan siswa sama-sama menggunakan masker, kemudian saling kesehatan ya, protokol kesehatan, harus menjaga protokol kesehatan. Itu untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Yaitu untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Nah, kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kalau kita melakukan hal itu pastinya kita sehat, terhindar dari suatu penyakit, seperti itu. Jadi peraturan dan keyakinan itu sangat berbeda. Jadi kalau peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat yang harus dilaksanakan, sedangkan keyakinan adalah suatu nilai yang kita yakini, nilai kebajikan universal yang kita yakini, bahwa sesuatu yang kita yakini itu akan mendapatkan suatu manfaat untuk diri kita. Yang keyakinan itu selalu datang dalam diri kita. Oke. Berikutnya, ya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Tadi sudah saya jelaskan bahwa keyakinan itu bersifat universal. Universal artinya apa? Luas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan yang bersifat satu arah. Jadi peraturan itu hanya satu pihak saja yang membuat, sedangkan keyakinan kelas itu kita bersama guru dan peserta didik atau siswa sama-sama mufakat musyawarah sehingga membentuk suatu keyakinan ke kelas. Ya. Tata cara atau prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita pertama bertanya kepada siswa dulu, apakah mereka punya ide apa sih yang akan mereka curahkan ya dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi mereka dipersilakan untuk menuangkan ide mereka. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi masukan dari anak-anak siswa, pendapat mereka harus kita catat. Kemudian yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu, kalau biasanya itu tidak boleh menggunakan kata negatif yang berarti jangan, tidak boleh, gitu ya. Kalau arti jangan, tidak boleh kan itu bersifat negatif ya Bapak Ibu. Kita ganti dengan sesuatu yang bersifat positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kita bisa ganti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata yang positif.
Kemudian yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Jadi di sini para siswa mereka dan ide-ide mereka kemudian mereka tuangkan, ditempelkan dalam suatu kertas dan mereka tempelkan pada papan tulis. Nah, dari situ kemudian mereka menyimpulkan dari ide-ide mereka tadi yang menjadi suatu keyakinan kelas. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah disusun dan tidak boleh terlalu banyak, kalau bisa 3 sampai 7. Jadi di sini keyakinan kelas kalau bisa tidak usah terlalu panjang atau tidak usah terlalu bertele-tele Bapak Ibu ya, menggunakan kata yang dapat dipahami, kata-kata yang lebih mudah gitu dipahami ya, dan tidak usah terlalu panjang. Kemudian 6, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi setelah mereka tadi menuangkan ide mereka, menempelkan pada kertas tipnote, papan tulis dan menuangkannya pada kertas manila yang berbentuk keyakinan kelas, dan jangan lupa untuk mereka menandatangani agar supaya mereka istilahnya sebagai apa namanya ya, supaya mereka mengingat bahwa mereka harus melaksanakan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Terakhir adalah keyakinan kelas ditempel pada dinding kelas. Nah, ini juga sangat penting agar mereka selalu mengingat ya ide-ide apa yang sudah mereka tuangkan, keyakinan kelas apa yang sudah mereka tuangkan, agar mereka selalu terapkan di sekolah, di kelas maupun di sekolah. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah materi 5 posisi kontrol. Oh iya, yang kelima ini adalah sebenarnya kebutuhan ya. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada pertama bertahan hidup, yaitu satu pokok utama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada pun definisinya selanjutnya. Ya, untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian untuk kebutuhan kasih sayang untuk diterima, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa dan bagian dari suatu kelompok. Nah, berikutnya adalah jadi ini adalah contoh definisi dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi ya Bapak Ibu ya, definisinya yang pastinya sebagai manusia pastinya tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar tadi. Pertama juga peserta didik, kalau misalnya peserta didik itu tidak ada 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi tadi, makanya pastinya ada permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa. Ya, pastinya ada permasalahan. Jadi kita sebagai guru pastinya harus bagaimana untuk selalu melakukan pendekatan, selalu membimbing menuntun siswa yang mana mereka semestinya memiliki 5 kebutuhan dasar tadi. Seperti itu demikian. Oke, Bapak Ibu, untuk materi kedua ini demikian materi yang sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Saud Warin, yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Saud Warin kami silakan. Oke, terima kasih Ibu Nunik. Sebelum saya masuk kepada materi saya tentang 5 posisi kontrol sama segitiga restitusi, saya ada iya untuk Bapak Ibu. Kalau saya bilang semanda, Bapak Ibu bilang bisa luar biasa. Bisa? Oke. Semanda? Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini materi saya tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah pernah menerapkan kepada anak. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Jadi Bapak Ibu, saya akan bagikan kertas ini. Bapak Ibu tulis di kertas ini
yang Bapak Ibu sudah terapkan di sekolah SMA Negeri 2 Kota Sorong itu sebagai apa? Posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Tapi saya tidak minta untuk dikumpulkan ya Bapak Ibu, sebagai pegangan untuk Bapak Ibu. Nanti pada saat saya menjelaskan materi, Bapak Ibu akan melihat, dan mungkin dari tadinya posisi kontrol yang Bapak Ibu berikan adalah hukuman, mungkin bisa dirubah sebagai teman atau manajer. Bisa Bapak Ibu? Ya, saya bagikan ya kertasnya Bapak Ibu. Boleh. Jadi terserah Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu merasakan selama ini pada saat menangani anak itu apa yang Bapak Ibu posisikan? Apakah menjadi penghukum, menjadi teman, atau menjadi pembuat rasa bersalah? Terserah Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu bisa memilih antara dua, penghukum atau teman, atau berbuat rasa bersalah. Terserah Bapak Ibu. Nanti dengan itu akan ada sebuah video yang nanti Bapak Ibu simak sama-sama, dan Bapak Ibu bisa mendapat jawaban. Oh, berarti selama ini penerapan posisi kontrol yang saya lakukan ini salah. Dan saya berharap dengan materi ini Bapak Ibu bisa terapkan untuk anak didik kita di SMA Negeri 2 Kota Sorong. Bisa Bapak Ibu? Oke, lanjut. Ini adalah videonya. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu, itu adalah posisi penghukum. Mungkin saya rasa Bapak Ibu pasti menerapkan hal yang sama kepada anak didik kita. Sekarang kita masuk ke video berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Sebagai teman, Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. itu Ibu Firly biasanya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Oke, baik, itu adalah posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu, dari video yang tadi Bapak Ibu sudah saksikan, apakah Bapak Ibu mau merubah posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu sudah terapkan? Atau masih mempertahankan dengan posisi yang selama ini Bapak Ibu sudah terapkan? Ada? Atau mungkin dari penghukum ke manajer, terus manajer ke teman, bisa saja, tidak apa-apa. Atau memang Bapak Ibu masih berpegang teguh dengan prinsip posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu lakukan buat anak-anak di SMA Negeri 2? Masih ya Bapak Ibu ya? Masih. Oke, siap. Baik, kalau tidak mau dirubah, nanti saya akan menjelaskan tentang dampak yang posisi kontrol yang selama ini kita sudah lakukan. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum biasanya nada suaranya tuh tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menuju ke siswa, hukumannya berupa verbal atau fisik. Biasanya kita mungkin terlalu emosi, kita biasa pukul siswa, terus dengan kata-kata yang mungkin membuat siswa itu tersinggung. Ternyata kita tidak sadar selama ini kita bicara kepada anak itu, mungkin kita tidak pernah merasakan perasaan mereka itu sebenarnya sakit atau tidak tersinggung tidak dengan perkataan kita. Dampaknya itu menjadi murid menjadi pendendam. Terus yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya nada suara tuh memelas, halus, sedih, bahasa tubuh tuh merapat pada anak, terus lesuh. Terus dampak yang kita bisa lihat di sini adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa Bapak Ibu? Biasanya penghukum, kalau kita menghukum anak itu biasanya dia bisa merontak, tapi membuat rasa bersalah biasanya dia pendam di dalam hati, dia tidak bisa mengungkapkan itu. Makanya itu lebih berbahaya ya Bapak Ibu ya. Terus murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan marahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Terus yang ketiga, next. Posisi teman. Teman biasanya nada suaranya ramah, seperti tadi videonya Bapak Ibu, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dampak positif sebenarnya ada baik sama tidak baiknya Bapak Ibu. Di sini murid akan merasa senang atau akrab. Ya namanya kalau kita sebagai teman itu kan pasti dong merasa nyaman dengan kita. Jadi orang mau meluapkan orang punya perasaan itu bebas begitu. Ini termasuk dampak yang positif Bapak Ibu. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Contohnya Bapak Ibu, kita sebagai wali kelas saya juga merasakan hal yang sama. Saya menerapkan sebagai teman, jadi mereka merasakan bahwa kalau orang curahkan semua persoalan kepada saya, pasti saya akan bisa membantunya. Kalau dengan guru yang lain mungkin mereka merasa takut, padahal sebenarnya bisa saja. Tapi karena mereka merasa saya sebagai teman mereka, jadi mereka meluapkan apa saja buat saya. Seperti itu contohnya. Terus posisi pemantau yaitu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dampak posisi pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggalkan kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Bapak Ibu, posisi terakhir adalah posisi manajer. Dampak dari posisi manajer adalah murid mandiri dan percaya diri dan
dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke, kita masuk untuk materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi adalah sebuah cara yang dilakukan oleh guru terhadap murid untuk dapat menanamkan disiplin positif pada diri murid. Jadi Bapak Ibu, kita ketahui bahwa segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Yang kita bahas pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pertanyaan yang kita harus sampaikan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Dan kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lanjut, validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan tertentu. Bapak Ibu, yang namanya anak-anak membuat kesalahan atau datang terlambat ke sekolah pasti punya alasan, Bapak Ibu. Makanya kita harus menanyakan, kita tidak langsung menjudge anak kalau kamu itu bersalah, tidak. Karena mungkin alasannya mungkin bangun terlambat ke sekolah, terus mungkin banyak pecah, terus membantu orang tua dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang harus kita sampaikan adalah, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Yang kita tahu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, jadi dari dalam diri ya Bapak Ibu ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nunik tadi. Ya, pertanyaan yang kita sampaikan adalah apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Terus yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Iya Bapak Ibu, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini ada video yang saya sudah lakukan kepada anak saya yang bermasalah di kelas 10K. Bapak Ibu bisa menyimak video yang nanti diputar oleh Pak Tony.
Menurut Ilo, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati. Menurut Ilo, saling menghormati itu penting tidak untuk Ilo? Penting karena dengan saling menghormati saya tidak akan merokok di dalam kelas dan bisa menghargai teman yang di dalam kelas. Betul sekali, menghargai sesama itu penting dan bermanfaat bagi kita ya. Iya Ilo, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan minta maaf. Menurut Ilo, apa yang Ilo akan lakukan agar tidak merokok lagi di dalam kelas? Saya akan belajar untuk tidak merokok lagi, baik di luar sekolah maupun dalam sekolah. Baik Ilo, kamu sudah menemukan solusinya sekarang. Nah, silakan balik ke kelas ya nak. Terima kasih Bu. Sama. Oke Bapak Ibu, itu adalah penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan kepada anak yang bermasalah yang bernama Ilo di kelas FUK Bapak Ibu. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini kita lakukan pada saat anak bermasalah ya Bapak Ibu. Kita tidak mencari, kita sebagai guru tidak memberikan solusi Bapak Ibu, tetapi yang mengambil solusi adalah siswa itu sendiri dengan dia menyadari kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu, itu mungkin saja materi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena sebagai manusia yang biasa pasti punya kekurangan dan kesalahan, karena yang sempurna hanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Nunik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Oda atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari Ibu Saudara Nuari tentang restitusi dan posisi kontrol ya Bapak Ibu. Baik, nah kita akan beralih ke kegiatan berikutnya, yaitu refleksi. Ya, kami meminta refleksi dari Bapak Ibu sekalian atas apa yang sudah kami paparkan pada kegiatan hari ini. Ya, kami meminta Bapak Ibu untuk mungkin saran, masukan yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu yang bisa dijelaskan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan merefleksikan apa yang sudah kami dapatkan dari pertemuan pada hari ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Begitu pula pasti dengan guru-guru di sini juga banyak yang mendapatkan ilmu baru, yang mana kita belajar apa itu budaya positif. Kemudian dalam budaya positif tersebut ada namanya disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin kepada siswa dengan memunculkan motivasi mereka sehingga mereka melakukan kebiasaan itu dengan sendirinya, namun tanpa adanya hukuman maupun hadiah. Oke, itu sangat baik sekali kalau misalnya sudah diterapkan di sekolah ini, misalnya dengan dimulai dari diri sendiri, kemudian kita ajak teman-teman, kolaborasi sama teman-teman agar membudayakan budaya positif itu di sekolah ini, sehingga sekolah kita ya akan terarah, akan lebih disiplin lagi tanpa harus adanya paksaan dari orang lain, tapi langsung muncul dari diri mereka sendiri. Kemudian tadi kita belajar juga tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kan tadi ada guru sebagai pemukul, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, serta guru sebagai manajer. Nah, dari kelima ini kita lihat mana sih sebenarnya posisi yang paling tepat kita sebagai seorang guru. Memang sebagai teman bagus, baik, namun dengan seperti itu takutnya lama-kelamaan siswa tidak akan menghargai kita sebagai seorang guru, karena saking dekatnya kita sama teman, sama guru, sama siswa, sehingga siswa menganggap biasa aja, kalau sama guru itu nggak apa-apa. Atau mungkin dia dekat sama kita, tapi nanti akhirnya dia tidak dekat sama guru yang lain, dia tidak akan dengar sama guru yang lain. Jadi alangkah baiknya kita memposisikan diri kita sebagai
seorang manajer. Nah, yang mana seorang manajer ini apabila ada anak yang bermasalah, kita panggil, kita bicara baik-baik sama dia, empat mata, kemudian nanti kita memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan anak itu yang akan mencari solusi dari permasalahan yang telah terjadi dengan dikaitkan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dia buat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bukannya Bapak Ibu untuk saran dan masukan dari Ibu Fitri ya. Ya, terima kasih Ibu untuk saran dan masukannya untuk kami. Ya, berikutnya adalah kesimpulan dari kegiatan pemaparan aksi nyata pada hari ini, yaitu saya bisa menyimpulkan bahwa marilah kita sebagai guru kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk menuntun siswa dengan menerapkan budaya positif dan disiplin positif dengan untuk mencapai tujuan dan visi misi sekolah SMA Negeri 2 untuk lebih baik ke depannya. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan dan refleksi ini berakhir juga kegiatan aksi nyata kita pada hari ini, dan kami segenap calon guru penggerak angkatan ke-9 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu seluruh sekalian atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, siapa ketua kelasnya? Sana berdoa. Ya, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi. Kalian sudah rapi semua ya? Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Dia hadir, semuanya hadir. Oke, baik. Untuk kegiatan pagi ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Iya, ya, jadi kesepakatan yang dibuat antara guru dan guru. Kesepakatan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kelas yang sudah disepakati bersama. Itu yang akan kita buat pada kegiatan pagi ini. Oke. Nah, sebelumnya kita ada yang namanya peraturan kelas. Ada yang masih ingat apa saja peraturan kelas? Peraturan kelas seperti tidak boleh datang terlambat. Ya kan tidak? Ya. Peraturan kelas kan? Apalagi? Ya. Tiket kelas juga ya. Menjaga kebersihan tadi ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk peraturan. Apalagi? Tidak boleh bermain di dalam kelas. Itu juga termasuk peraturan. Nah, dari peraturan tadi itu kita sekarang akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dia menggunakan kata positif. Ya, kalau kesepakatan kelas, kalau dari peraturan itu ada kata negatif, yaitu tidak, dilarang, jangan. Nah, itu merupakan kata-kata negatif. Untuk yang di kesepakatan kelas, ya, itu menggunakan kata positif. Jadi tidak ada kata tidak seperti yang dilakukan Pak. Jadi misalnya tadi tidak boleh datang terlambat. Kalau menjadi keyakinan kelas menjadi apa? Disiplin atau datang tepat waktu. Jadi peraturannya tidak boleh datang terlambat, menjadi keyakinan kelas menjadi apa? Disiplin atau datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Tidak boleh
nanti setelah kalian menulis impian kelas kalian yang kalian harapkan, kalian tempel pada papan tulis, ya. Oke, baik. Dan akan bagikan ya. Kalian tulis ya tentang harapan kalian tentang kelas kalian itu apa yang akan menjadikan kesepakatan kelas kita nanti. Ditulis apa harapan kalian untuk kelas kalian. Ingat ya, menggunakan kata positif, tidak menggunakan kata negatif. Karena kesepakatan kelas menggunakan kata positif. Oke, baik. Jadi, Nick Note sudah membagikan. Sekarang kalian menulis dari impian dan harapan kelas kalian nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Baik, memberikan waktu kalian untuk menulis harapan atau impian kelas yang kalian katakan. Silakan. Kalian sudah selesai menulis? Oke, anak-anak, apakah kalian sudah menulis impian kelas kalian? Oke, anak-anak, apakah kalian sudah selesai menulis impian kelas kalian? Sudah. Oke, bagus sekali. Kalau kalian sudah selesai menulis, silakan kalian tempelkan pada impian kelas kalian di papan tulis. Baik, satu persatu dari sana ya. Silakan. Ya, dua orang lagi.
berikutnya, silakan maju. Yang lain silakan maju. Ya, mari sampai ke papa semua maju ya. Ya, aduh, tidak saling ini ya. Ya, yang lain yang di belakang, silakan maju. Yang lain masih ada yang belum maju? Silakan maju. Ayo, yang lain di belakang yang masih belum. Sudah semuanya? Oke, baik anak-anak, apakah kalian semua sudah selesai menempelkan impian kelas kalian di papan tulis? Sudah. Baik, kalau sudah, berarti kita akan melihat ya apa saja impian kelas yang sudah kalian tulis. Di sini ada daftar tepat waktu. Kemudian harapan impian kelas saya mau ke depannya saya punya kelas lebih rapi, bersih dan sehat. Kemudian di sini ada rajin belajar, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan. Satu aja ya, naik tulis ya. Kemudian jagalah kebersihan. Oke, jadi di sini melihat banyak sekali yang sama. Oleh karena itu akan dikelompokkan ke bagian keyakinan kelas ya, sehingga nantinya dari impian kelas yang sudah kalian tulis ini nanti akan menjadi keyakinan kelas. Di sini ada jaga kebersihan. Pertama, jaga kebersihan. Kemudian ada melestarikan lingkungan. Kemudian di sini ada rapi dan bersih, masuk kepada melestarikan lingkungan ya. Rapi dan bersih masuk kepada melestarikan lingkungan. Kemudian saling menghargai. Masuk yang kedua yaitu saling menghargai. Di sini juga ada saling menghargai. Kemudian kelas bersih kompak, masuk pada kelas bersih dan rapi, masuk pada kelas lingkungan ya. Menjadi anak murid yang baik, masuk kepada saling menghormati ya. Memperhatikan guru saat pembelajaran. Masuk di mana ya memperhatikan guru? Menjadi murid yang baik di sini ya. Perhatikan guru. Kemudian kelas bersih, menghias diri, saling menyayangi. Oke, baik. Di sini tadi kalian sudah memilih yang pertama adalah jagalah kebersihan. Ini banyak yang memilih jagalah kebersihan. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama apa? Jagalah kebersihan. Ya, ini adalah keyakinan kelas kita pertama. Kemudian yang kedua, memilih saling menghargai dan saling menghormati. Berarti keyakinan kelas kita yang kedua adalah apa? Saling menghargai dan saling menghormati. Dan menghormati. Kemudian yang ketiga, menjadi murid yang baik. Saya menjadi siswa atau murid yang baik.
disiplin, dan datang tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Kemudian yang kelima, saling menyayangi. Oke, jadi dari kesekian impian kelas kalian ini kita sudah mendapat ada berapa? Ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita kelompokkan bersama ya. Jadi apa saja itu? Pertama, jaga kebersihan, saling menghargai dan menghormati, menjadi murid yang baik, disiplin dan tepat waktu, saling menyayangi. Oke, baik. Jadi inilah kita punya keyakinan kelas yang saat ini ya. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Setuju. Oke, baik. Kalau kalian setuju dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, baik, Mem akan meminta tanda tangan kalian sebagai tanda kalian dan kalian dengan juga ibu guru sebagai guru kalian sudah sama-sama saling sepakat atau saling setuju. Jadi Mem minta tanda tangan kalian untuk menyetujui kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi mulai dari ujung, Mem minta untuk kalian maju ke depan menandatanganinya. Tulis nama kalian dan juga tanda tangannya. Yang berikutnya, oke, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya. Ya, berikutnya.
Oke, baik anak-anakku, kalian sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian kalian juga sudah menyepakati apa yang sudah kita buat ini ya tentang kesepakatan kelas, dan juga kalian sudah menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Bukan hanya kalian menandatangani, tapi juga ya. Jadi kita sama-sama saling sudah sepakat dan sudah sangat setuju ya dengan apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke. Kalau Pen atau ibu guru dengan kalian sudah sama-sama setuju dan sepakat dengan kegiatan kelas, Pen mau tanya, tadi ketika kalian membuat kesepakatan kelas, bagaimana perasaan kalian? Senang ya? Ya lega ya. Apa yang kalian curahkan semua dituangkan dalam kelas kalian atau kesepakatan kelas. Oke, dengan adanya keyakinan kelas ini, menurut kalian apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita ini penting? Penting. Kenapa penting? Karena yang pertama bisa menciptakan disiplin dan tepat waktu ya. Yang kedua apa? Ia menjaga kebersihan dan lingkungan kelas. Apalagi? Saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Oke, jadi keyakinan kelas itu sangat penting. Oke. Dan keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini, kira-kira apakah kalian bisa melaksanakan dan menerapkan sama-sama bersama ke depannya? Bisa. Kalau kalian sudah sepakat, sudah sama-sama setuju, pastinya kalian juga harus berupaya untuk menerapkan dan melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Ya, baik anak-anak, dengan berakhirnya kesepakatan kelas yang sudah kalian buat hari ini, mengharapkan kalian bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan kerjasama kalian. Akhir kata, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat